yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku berlindung.
seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni. Tuhan membentuk seluruh hidupku seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni. Amin. Shalom. Berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi firman-Mu ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda bagi kehidupan kami, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti semua maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nah itu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan kata-kata pasangan yang seimbang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita masuk ke firman Tuhan. Kata-kata atau tema pasangan seimbang seringkali diucapkan waktu orang mau milih pasangan hidup. Memang beda loh milih pasangan hidup dengan milih makanan. Kalau milih makanan paling-paling kita cium aromanya, lihat bentuknya, kemudian icipin rasanya, kalau cocok, wah ini ya, itu kalau milih makanan. Tapi kalau milih pasangan hidup tidak cukup demikian, sebatas itu saja. Dan cukup hanya melihat penampilan fisiknya, ganteng atau cantik, dan cukup hanya melihat status ekonominya, berduit apa enggak cukup hanya melihat seleranya, cocok apa enggak, dan cukup. Dari sisi kerohanian sering disebutkan, sering dipakai istilah yang dalam bahasa Indonesia dikatakan pasangan yang seimbang. Lain daripada itu adalah pasangan yang tidak seimbang. Kalau dari bahasa aslinya, pasangan tidak seimbang itu adalah heterosuket, yaitu kok yang tidak seimbang. Istilah ini mengacu pada firman Tuhan dalam Ulangan 22 ayat 10, di mana hukum Taurat melarang orang Israel membajak dengan memakai atau menyatukan lembu dan keledai dengan bersamaan atau kemudian menjadi pasangannya, karena terjadilah perbedaan kekuatan dan ukuran yang berbeda sekali, sehingga bila dipaksakan maka tidak hanya hewan itu yang tersiksa, tapi juga hasilnya bisa berantakan. Demikian pula dengan pasangan hidup yang bila kita milihnya, maka itu berarti kita memilih untuk bersama-sama dengan dia memikul keluarga di bahu kita. Yang meskipun istilah pasangan seimbang itu seringkali dijadikan atau diartikan dengan seiman, sama-sama percaya Tuhan, tapi sebenarnya lebih daripada sekedar itu. Bukan cuma sama-sama percaya, sama-sama orang Kristen, sama-sama percaya Yesus, bukan. Tapi apa saja? Yang pertama, bukan saja seiman ya, tapi tingkat keimanan atau kerohaniannya sama tinggi, itu seimbang. Alkitab mengatakan menggunakan istilah sepadan. Jadi tingkat kerohaniannya seimbang. Kalau tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran, ya sulit menjalani kehidupan bersama. Karena tingkat kerohanian yang satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Contoh, yang tingkat imannya lebih tinggi akan mampu menghadapi banyak pencobaan hidup dengan baik. Tapi yang satunya belum bisa, sehingga tidak akan bersama-sama, tidak akan tahan, maka terjadilah kekacauan rumah tangga itu. Contoh kedua, yang satu mau berkorban untuk Tuhan, meninggalkan segalanya untuk Tuhan, tapi satunya belum bisa, maka malah marah-marah dan ngomel-ngomel. Ini yang bisa terjadi, dan banyak hal lain lagi. Makanya seimbang itu bukan cuma sama imannya, sama percayanya, tapi tingkat kerohaniannya, tingkat keimanannya juga harus sepadan di sana ya, sama tingginya. Yang kedua, keseimbangan dalam tingkat atau latar belakang pendidikannya. Jangan sampai yang satu lulusan SD atau SMP, tapi yang satu lulusan S3. Pola berpikirnya, cara memandang sesuatu juga beda sekali. Cara berpendapatnya juga beda. Akibatnya bisa timbul ketidakcocokan, ketidakharmonisan ya. Cara berpikir memandangnya juga beda. Nah, ini pakai perlu bersama. Jadi kalau milih bukan cuma lihat ganteng atau cantik atau punya duit apa enggak, tapi lihat latar belakang pendidikannya. Walaupun ganteng, punya duit, cantik, punya duit, kalau enggak pernah sekolah, dengan Anda lulusan S3 berapa jurusan, maka tidak akan cocok nanti ya, akan bertengkar terus ya. Yang berikutnya, seimbang dalam penguasaan diri. Jadi kita perlu pelajari juga gimana penguasaan dirinya. Kalau yang satu bisa menguasai dirinya, mengendalikan emosinya sehingga jadi orang yang tenang, tapi yang satu tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa menguasai diri, jadi orang yang emosional. Wah, ini repot ya. Marah-marah melulu dalam keluarga sepertinya tersiksa nanti ya.
Jadi itu tidak akan menimbulkan keharmonisan, tapi menimbulkan ketidakharmonisan. Yang keempat, seimbang dari latar belakang ekonominya. Ini perlu. Jangan sampai yang satu anak orang kaya, bahkan kaya raya, sehingga seleranya tinggi, tapi satunya benar-benar dari keluarga miskin, sehingga seperti tidak punya selera. Waduh, jangan bilang puji Tuhan saya dapat anak orang kaya. Loh, bukan tidak bisa, tapi sukar menyatukan segala sesuatu dengan baik ya. Sukar mendapat harmonisasi. Sehingga akibatnya timbul banyak ketidakcocokan, ketidakharmonisan, ketidaksesuaian antara keduanya. Dan ini bisa menjadi biang pertengkaran dalam rumah tangga. Firman Tuhan tidak menggunakan kata seimbang, tapi menggunakan kata sepadan. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 18. Lihat, Tuhan punya pasangan yang sepadan, bukan seimbang aja ya. Bukan berarti seiman saja. Seimbang itu betul sebenarnya, tapi pengertian yang kita pakai seringkali ada kurang, yaitu cuma seiman saja ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Ini seimbang juga, tapi dalam banyak hal ya. Sehingga mengacu pada keseimbangan dalam berbagai hal. Dan biarlah kita pertimbangkan dengan baik hal ini. Haleluya, puji Tuhan. Jangan asal sama-sama Kristen, wah sudah cocok ini, wah ini sudah memenuhi syarat, nanti dulu. Bisa lebih daripada hal itu saja. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan tema berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan terima damai sejahtera dan pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, perhiburan, juga pengurapan yang penuh dengan Roh Kudus, buat kita bisa pertimbangkan dengan baik hal-hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan biar yang percaya kita katakan sama-sama amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Haleluya. Bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang,
berikan yang baik